Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basiruddin, NIM 1913084. Di sini saya bersama rekan saya yakni Riza Umami akan menjelaskan tentang integrasi ilmu sosial dan Al-Quran dan ilmu sosial profetik menurut Kunto Jiwo. Nah, pada slide yang pertama, kita akan membahas apa sih ilmu sosial. Jadi, ilmu sosial adalah ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Jadi, ilmu sosial itu sebuah ilmu yang di dalamnya mengkaji tentang permasalahan sosial, kehidupan sosial, dan lain-lain. Nah, langsung saja ke slide berikutnya, yakni relasi ilmu sosial dan Al-Quran. Jadi relasi ilmu sosial dan Al-Quran adalah penggabungan dua dimensi yang berbeda, yakni Al-Quran dan ilmu sosial. Pada esensinya merupakan spesifikasi dari proyek besar yaitu integrasi agama dan ilmu. Nah, di sini memiliki tujuan, yakni tujuan dari relasi ilmu sosial dan Al-Quran adalah untuk mendeskripsikan bahwa agama Islam di dalamnya tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Nah, di sini juga ada poin-poin yang pertama yakni relasi sosial merupakan rangkaian interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kemudian pada dasarnya manusia memiliki dua sifat yaitu baik dan buruk. Kemudian pada surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 memberikan peringatan dalam menjalani relasi sosial. Adapun prinsip relasi sosial yang disampaikan ayat tersebut yaitu larangan mengolok-ngolok orang lain dengan cara menghina dan mencela serta meremehkan orang lain. Kemudian mencela diri sendiri. Selanjutnya memberikan panggilan yang buruk. Lalu larangan untuk melakukan tuduhan dan pengkhianatan. Berikutnya larangan mencari kesalahan orang lain dan yang terakhir adalah larangan untuk menggunjing. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Riza Umami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Umami dengan NIM 19130143 akan menjelaskan tentang biografi Kunto Wijoyo. Jadi Bapak Kunto Wijoyo ini lahir di Sorobayan, Sanden, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta pada tanggal 10 September tahun 1943. Kemudian beliau wafat karena menderita penyakit radang selaput otak pada 22 Februari tahun 2005. Beliau dulu mengenyam sekolah dasar atau dulu istilahnya sekolah rakyat di Klaten pada tahun 1956. Jadi beliau ini dulu sekolah rakyat dan lulus tahun 1956. Kemudian beliau melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertamanya juga di Klaten, lulus pada tahun 1959. Dan setelah lulus SMP mengharuskan beliau untuk pindah ke Solo karena di Solo fasilitasnya itu lebih memadai. Dan beliau lulus sekolah tingkat SMA di Solo pada tahun 1962. Kemudian untuk tingkat kuliah, beliau S1 di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian meraih gelar PhD di University of Connecticut pada tahun 1974 dan di Columbia University pada tahun 1980. Kemudian ada beberapa karya Kunto Wijoyo. Ini karya-karya beliau dalam bidang sejarah, agama, politik, sosial, dan budaya. Ada Dinamika Sejarah Umat Islam, ini diterbitkan pada tahun 1985. Ada Budaya dan Masyarakat, diterbitkan pada tahun 1987. Ada juga Paradigma Islam, yaitu Interpretasi untuk Aksi, diterbitkan pada tahun 1991. Radikalisasi Petani diterbitkan pada tahun 1994, Demokrasi dan Budaya Birokrasi terbit pada tahun 1994,
Metodologi Sejarah terbit pada 1994. Kemudian pengantar ilmu sejarah. Nah, ini pengantar ilmu sejarah ini yang sering digunakan sebagai referensi untuk mahasiswa pendidik IPS. Ini diterbitkan pada tahun 1997. Kemudian ada Identitas Politik Umat Islam juga terbit pada tahun 1997. Dan di tahun 2001 beliau menerbitkan buku, ini lebih ke kumpulan-kumpulan esai, judulnya Muslim Tanpa Masjid. Kemudian di tahun berikutnya menerbitkan buku yang berjudul Selamat Tinggal Mitos dan Selamat Datang Realitas. Nah, di tahun 2002 beliau meneliti masyarakat Madura, yaitu rentan waktu 1850 sampai 1940, dan dituliskan dalam karyanya yang berjudul Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris. Di tahun 2004, beliau melahirkan karya yang berjudul Raja, Priai, dan Kaula. Kemudian di tahun yang sama juga melahirkan buku yang berjudul Islam sebagai Ilmu, yang konsentrasinya dalam hal epistemologi, metodologi, dan etika. Selain di bidang sejarah, agama, politik, sosial, dan budaya, Kuntawijaya juga melahirkan beberapa karya di bidang sastra. Ada meliputi naskah drama, puisi, novel, dan cerpen. Nah, sebenarnya ilmu sosial profetik itu apa sih? Jadi kalau dari definisinya, ilmu sosial itu kan sebuah konsep yang mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian kepada aspek-aspek kemasyarakatan. Jadi ilmu sosial itu lebih kayak ke ilmu pengetahuan yang konsentrasinya itu ke masyarakat. Sedangkan ilmu sosial ini tuh di dalamnya ada beberapa cabang, ada ilmu ekonomi, ada ilmu sosiologi, ada antropologi, bahkan ilmu politik dalam batas-batas tertentu juga dikategorikan ke dalam ilmu sosial. Dan ilmu psikologi juga ada yang mengatakan itu masuk ke ilmu sosial, ada yang mengatakan juga itu masuk ke ilmu humaniora. Sedangkan profetik itu diambil dari bahasa Inggris, yaitu prophet, yang artinya itu nabi. Nah, jadi profetik ini diterjemahkan menjadi kenabian. Sebagaimana yang kita tahu, nabi adalah seorang manusia pilihan yang sadar sepenuhnya dengan tanggung jawab sosial. Ia bekerja kembali dalam lintas waktu sejarah, hidup dengan realitas sosial kemanusiaan, dan melakukan kerja-kerja transformasi sosial. Nah, jadi dikatakan ilmu sosial profetik karena sesuai dengan harapan Pak Kuntawijaya sendiri ingin mengintegrasikan antara dimensi ilmu sosial, di mana ini seputar tentang kemanusiaan, dan ilmu-ilmu agama, ini dimensinya seputar tentang ketuhanan, itu dijadikan satu. Nah, sehingga ilmu sosial profetik ini ditampilkan sebagai ilmu sosial yang tidak hanya memberikan penjelasan tentang realitas sosial saja, tapi juga memberikan petunjuk kemana sih arah transformasi itu nanti gitu. Dan tujuannya itu apa dari arah transformasi ilmu sosial tadi. Dan juga ilmu sosial profetik ini punya cita-cita, dan cita-citanya itu didasarkan oleh 3 pilar. Yang pertama ada humanisasi, liberasi, dan transendensi. Humanisasi ini dalam istilah agamanya dikenal sebagai amar ma'ruf. Kalau liberasi ini nahi mungkar, dan transendensi itu tu'minu nabillah atau beriman kepada Allah. Jadi ketiga pilar ini yaitu amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tu'minu nabillah yang dipakai sebagai landasan untuk mengembangkan ilmu sosial profetiknya. Dan ketiga pilar ini juga dijadikan oleh Pak Kuntawijaya sebagai ciri dari pragmatisnya. Jadi Pak Kuntawijaya ini lebih menekankan bahwa transendensi harus menjadi dasar dari dua unsur yang lain sebagai pusat perhatian terhadap signifikansi agama dalam proses teologi building dalam ilmu sosial. Sekian presentasi saya dan Didin. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.